Jujur ya, capek nggak sih? Udah berusaha baik, sopan, tulus, tapi ujung-ujungnya kamu malah ngerasa jadi orang yang paling salah. Kamu senyum, kamu jaga sikap, kamu mikir sebelum ngomong, tapi entah kenapa setiap selesai ngobrol sama dia, kepala kamu penuh, dada kamu sesak, dan kamu pulang dengan satu pikiran, kayaknya aku yang salah deh. Kalau kamu pernah ngerasain itu, aku mau kamu tahu dari awal. Kamu nggak lebay, kamu nggak terlalu sensitif, dan kamu nggak gila. Kamu cuma lagi kewalahan. Aku ngerti ini nggak gampang, karena orang yang bikin kamu capek itu seringnya bukan orang asing. Bisa teman dekat, bisa pasangan, bisa rekan kerja, bahkan kadang keluarga. Dan justru karena kamu peduli, karena kamu orang baik, kamu jadi gampang ngeraguin diri sendiri. Wajar banget kok kalau kamu bingung. Wajar kalau kamu capek, dan wajar kalau kamu baru sadar sekarang. Udah cukup kamu nyalahin diri sendiri sejauh ini. Ada satu hal penting yang perlu kita lurusin bareng-bareng. Orang manipulatif itu jarang datang dengan wajah serem. Mereka nggak selalu kasar, nggak selalu teriak, justru seringnya mereka datang dengan kata-kata manis, dengan perhatian, dengan sikap seolah paling ngerti kamu. Pelan-pelan mereka muter cerita, pelan-pelan kamu dibuat merasa berhutang secara emosional. Pelan-pelan kamu ngerasa kalau nolak itu jahat, kalau pasang batas itu egois, padahal masalahnya bukan kamu kurang sabar, masalahnya bukan kamu kurang pengertian, masalahnya ada di pola. Kamu terus-terusan diposisikan sebagai orang yang harus mengalah. Dan jujur aja, yang paling nyakitin adalah banyak dari kita baru sadar saat harga diri udah hampir habis. Sekarang pelan-pelan ya, kita tarik napas dulu. Karena kesadaran ini penting, bukan buat nyalahin diri, tapi buat berhenti nyakitin diri sendiri. Kita nggak bisa ngontrol orang lain, tapi kita bisa mulai ngontrol bagaimana kita merespons. Dan disinilah kekuatan kamu mulai balik. Strategi 1, jangan langsung bereaksi. Ini yang jarang dibahas. Orang manipulatif nggak butuh logika buat menang. Yang mereka butuhin cuma satu, reaksi emosimu. Saat kamu marah, panik, atau buru-buru jelasin diri, disitulah mereka masuk. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu peduli. Tapi dengar ya, diam sebentar itu bukan kalah, itu strategi. Kamu nggak harus langsung jawab, nggak semua sindiran perlu ditanggapi, nggak semua tuduhan perlu dibela. Kadang, berhenti sejenak itu cara paling elegan buat bilang, aku nggak bisa kamu kendalikan. Strategi 2, pasang batas tanpa ribut. Hal yang paling ditakuti orang manipulatif bukan kemarahanmu, tapi batasanmu. Batasan itu bukan bentakan, bukan drama, bukan ceramah panjang, kadang sesederhana. Ngobrolnya kamu pendekin, kamu nggak langsung selalu tersedia. Kamu nggak buru-buru mengiyakan, batasan bukan buat menghukum orang lain. Batasan itu buat melindungi harga dirimu. Dan ini penting banget. Kalau seseorang marah karena kamu pasang batas, itu bukan karena kamu jahat, tapi karena mereka kehilangan akses ke kamu. Strategi 3, berhenti menjelaskan berlebihan. Banyak orang baik jatuh ke jebakan ini. Kamu pengen dimengerti, kamu pengen niat baikmu dipahami, kamu jelasin panjang lebar. Padahal orang manipulatif nggak datang buat memahami, mereka datang buat mencari celah. Semakin banyak kamu jelasin, semakin banyak bahan buat mereka muter balik. Kalimat pendek kayak, aku butuh waktu buat mikir. Itu bukan kelemahan, itu pagar mental. Orang yang kuat nggak hidup dari pembenaran orang lain. Strategi 4, tarik kembali energimu. Perhatian kamu itu energi, dan energi itu mata uang. Semakin kamu mikirin mereka, semakin besar panggung yang kamu kasih. Manipulasi cuman bisa hidup kalau kamu terus nyediain energi. Begitu kamu berhenti, nggak lagi nebak-nebak, nggak lagi overthinking soal mereka, nggak lagi sibuk memperbaiki hubungan sendirian, drama mereka mati pelan-pelan. Dan menariknya, saat kamu berhenti memberi panggung, mereka mulai gelisah. Bukan karena mereka peduli, tapi karena kendali mereka mulai hilang. Menjauh dengan tenang itu bukan kalah, itu naik level. Kamu nggak perlu debat, nggak perlu pembuktian, nggak perlu pengakuan. Cukup tarik dirimu pelan-pelan dari sesuatu yang terus bikin kamu capek. Karena hidup kamu terlalu berharga buat dihabiskan di tempat yang bikin kamu lupa nilai dirimu sendiri. Jadi mulai hari ini, cukup satu hal dulu, pilih dirimu sendiri. Kita pelan-pelan, bareng-bareng kok.